Diana, apa kabar Bu Diana? Alhamdulillah, baik. Baik. Baik, sehat. Baik, sehat. Ya Bu Diana, terima kasih waktunya hari ini dikasih kesempatan kita mau ngobrol. Sebenarnya tujuan saya kesini ini mau ngobrol sama Bu Diana mengenai sharing lah ya, apa yang Bu Diana jalankan selama ini terkait dengan dilema etika. Nah, dilema etika yang Bu Diana hadapin di SMA, terutama SMA kita Tugu Ibu. Oh, itu banyak ya sebenarnya dilema etika itu kan kayak ngambil keputusan tapi gimana ya, ini benar apa salah, benar apa salah, ini sesuai nggak ya sama kepentingan orang banyak gitu ya. Ya mungkin kalau saya sih mengidentifikasikan masalahnya dulu kali ya, kira-kira ini masalahnya apa sih gitu kan. Kalau kita udah tahu masalahnya apa, akar masalahnya apa, pertama sih memang sebetulnya biasanya tidak langsung ke saya, jadi harus dari, mungkin kalau siswa kan berarti harus ada ke guru dulu, dari guru ke wali kelas, kemudian baru berkembang ke BK, kalau memang masih belum bisa ditangani baru kepala sekolah. Nah itu pun nanti keputusan yang diambil berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ada, sudah ada aturannya lah, tidak keluar jalur lah, biasanya itu kan ada lah di tata tertib dan di mana-mana sanksi-sanksi kepala sekolah. Iya. Ini Bu Diana, terkait dengan kegiatan dilema etika, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan ke Bu Diana nih. Oke Bu, pertama nih, nah kan selama banyak nih, pertama, kedua, nanti banyak step, ada sampai 8. Yang pertama nih Bu, nah selama ini nih, bagaimana Bu Diana itu dapat mengidentifikasikan bahwa kasus-kasus ini merupakan dilema etika atau bukan, atau bahkan ini cuman ya moral doang gitu loh. Membedakannya gimana tuh? Ya memang tipis ya dilema etika sama kayak bijukan moral itu kan moral. Terkadang kan berbeda-beda ya. Kepala orang, isi kepala, karakter kan berbeda-beda. Kadang-kadang ini menurut pendapat si A, ini keputusannya begini. Pendapatnya si B, keputusannya begini. Nah, itu kadang-kadang kita itu harus berada di tengah-tengah antara logika sama ini bener nggak ya? Ini salah apa bener ya yang kita ambil keputusan. Makanya dari itu kadang-kadang saya mengajaklah teman-teman, nggak bisa juga harus mengambil keputusan sendiri. Jadi harus awalnya dulu nih, kira-kira awalnya kasusnya itu dari mana sih? Akarnya. Terus sharing pendapat lah gitu kan, sharing session. Ini kira-kira solusinya kayak apa ya? Karena kalau kita langsung menyelesaikan, ini nih harus begini keputusannya, harus begini gitu kan nggak mungkin. Kadang-kadang kita itu kan kalau menurut emosional gitu, kadang-kadang moralnya nggak masuk, etikanya nggak masuk. Jadi supaya masuk kedua-duanya, kita tanya dulu nih sama temen nih, atau sama kalau kita kan ada kepala sekolah, ada struktural, ada BK, guru-guru. Nah dengan bantuan mereka kita tahu nih kira-kira masukannya seperti ini gimana ya, masukan seperti ini ya, berjenjang supaya nggak ada kelompok-kelompok yang dirugikan gitu. Sip. Berarti aturannya dipakai, jenjangnya dipakai supaya nanti penyelesaian masalahnya juga. Iya, karena kan kalau misalkan kita langsung ngambil keputusan, ya ini nggak sesuai nih menurut mereka, gitu kan? Aturannya nggak ada nih di sini. Nah, jadi kita telah dulu di situ sehingga nanti bisa dapet tuh aturan kebijakannya apa, buat solusinya atau sanksinya itu apa gitu. Betul. Nah, oke Bu Diana, kalau gitu. Selama ini kan Bu Diana kan pernah nih ngalamin beberapa kasus. Nah, beberapa kasus itu ternyata yang Bu Diana hadapin itu adalah dua kasus yang sama-sama benar, dan kadang kasusnya tuh dua-duanya sama-sama mengandung kebajikan. Nah, kira-kira bagaimana tuh cara Bu Diana mengambil sebuah keputusan terhadap dua permasalahan tadi yang sama nih? Equal. Nah, itu ya, equalnya itu ya kadang-kadang ini yang sulit gitu ya ngambil keputusan. Artinya gini, kalau keputusan diambil dengan kita spontanitas tanpa pola pikir yang betul-betul gitu kan, kadang-kadang kita takut salah juga. Walaupun itu mengandung kebajikan dua-duanya gitu ya. Tetapi kalau kita pikirkan lagi, minimal kita tidak mengambil keputusan pada saat satu waktu gitu. Harus kita bandingkan nih, yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih plus kebajikannya itu lebih banyak, walaupun dua-duanya bagus lah gitu ya keputusannya. Jadi kita pertimbangkan lagi mana yang lebih keputusannya itu lebih ke kelompok orang, bukan ke kelompok ya, keseluruhan orang yang bisa menerima, dibandingkan dengan kita mengambil keputusan yang sesuai dengan satu kelompok aja.
gitu. Jadi harus ditimbang-timbang dulu ya, walaupun sama ya. Iya, mirip ya. bener. Mirip-mirip itu kadang memang tipis itu yang kadang-kadang kita tuh ngambil keputusannya bingung gitu ya kadang-kadang. Itu banyak, nggak sekali aja, banyak yang namanya apalagi di sekolah, banyak kasus, banyak ini, banyak itu permasalahan. Ya sepinter-pinternya kita lah kadang-kadang. Kadang sih memang nggak bisa selesai dengan sendirinya. Kita harus minta bantuan partner, temen, mitra, atau apalagi kalau di sekolah itu kan luas ya. Ada guru, ada orang tua, ada atas ada kepala sekolah atau ada pengawas dan sebagainya. Nah itu dimana kita rembukan supaya untuk kebersamaannya itu lebih baik. Berarti itu udah masuk dalam prosedur ya, langkah-langkah nih. Karena pertanyaan berikutnya itu mengenai langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang ibu bisa lakukan. Berarti prosedurnya tadi udah itu ya bu ya. Ya, prosedurnya mungkin ya memang dari awal, dan kita juga harus nih identifikasi masalahnya itu seperti apa. Karena kalau kita nggak bisa mengidentifikasi masalah, ya solusinya juga bingung kan. Nah, terus opsi-opsi lain kira-kira solusinya apa? Nggak cuma satu gitu kan plannya. Oh, solusi awal ini seperti ini. Nah, kita lihat lagi nih di perjalanan kok kayaknya kurang gitu ya. Oh, kita lihat lagi solusi yang berikutnya tuh seperti apa. Jadi dari identifikasi masalah itu kita harus mengambil langkah-langkah apa yang harus kita pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut gitu. Harus ada solusi soalnya. Harus ada solusi. Iya. Nah, dari hal tadi yang Bu Diana sampaikan cukup banyak pertimbangan, terus juga banyak langkah-langkah yang disiapkan. Nah, menurut Bu Diana hal yang selama ini Bu Diana anggap tuh yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tuh yang paling efektif tuh yang kayak mana Bu? Yang paling efektif itu biasanya yang dimana kita mengambil keputusannya itu tidak sepihak. Gitu, tidak sepihak. Kita sudah mempelajari identifikasinya, masalahnya akarnya di mana, kita coba sharing session. Oh gimana nih untuk kasus seperti ini penyelesaiannya bagaimana, untuk kasus yang seperti itu penyelesaiannya seperti apa. Jadi kita betul-betul mengambil keputusan itu sesuai dengan apa yang sudah kita diskusikan, kita rapatkan, dan itu harus dalam satu jalur peraturan kita gitu. Karena kalau misalkan kita buat aturan kemudian kebijakannya berbeda, pengambilan keputusan berbeda dengan aturan, itu kan kadang-kadang jadi udah nggak termasuk lagi etika gitu kan ya. Secara moral juga nggak lagi bagus, nggak dapet. Jadi harus tersusunlah prosedur-prosedurnya apa aja yang harus dilakukan. Nah kalau selama Bu Diana menjabat nih, hal yang merupakan tantangan banget nih dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema itu tuh yang mana Bu? Contohnya? Yang kayaknya menantang banget. Ini ngambil keputusannya berat nih, nggak bisa sebentar nih gitu loh. Yang paling menantang itu yang paling menantang gini, kadang-kadang itu ada kasus tapi nggak ada di aturan gitu kan, nggak ada di aturan. Kan kadang banyak gitu ya kasus-kasus, tapi kok di kita tuh belum ada di aturan poin-poinnya itu nggak mengarah ke sana. Nah sehingga biasanya nih misalkan aturan ini kasus ini poin yang dikenakan ini, tetapi ternyata ada satu kasus nggak kena nih di poin-poin kita, kasus baru yang kita memang belum hadapi. Itu adalah tantangan terbesar sih. Gitu. Jadi ngambil keputusannya jadi harus kemana super nih ekstra gitu kan, ekstra pemikiran dan sebagainya. Yang itu yang harus kita benar-benar jaga supaya nanti solusinya seperti apa. Kemudian kita tuh tidak salah mengambil keputusan, karena kalau udah salah ngambil keputusan kan repot nantinya ya, pengalaman-pengalaman. Iya, karena pengalaman-pengalaman itu juga harus kita pelajari kan. Misalkan pengalaman yang sudah ada begini-begini harus kita evaluasi lagi, nggak harus langsung oh ini pengalamannya kemarin seperti ini solusinya juga sama, nggak gitu. Kadang-kadang berbeda orang, berbeda kasus dengan pengalaman yang sama, dengan kasus yang sama, orangnya berbeda juga kadang-kadang harus beda kebijakannya. Nah kalau dalam pengambilan sebuah keputusan itu Bu, Ibu punya jadwal khusus nggak sih? Atau nanti ya tiap minggu ya, atau nanti ya ngambil ini akan kita selesaikan bulan depan atau apa, punya jadwal khusus nggak sih?
Oh, kalau yang namanya kasus itu kan nggak bisa dijadwalkan ya. Terkadang-kadang kasus itu muncul dengan sendirinya. Yang kita menjadwalkan mungkin iya di sekolah kita misal ada pembinaan. Kalau pembinaan kan mungkin bisa terjadwal. Tetapi kalau sudah kasus kan mana orang tahu ada kasus ini tiba-tiba di siswa ada kasus, di guru ada kasus gitu ya. Nah itu sebetulnya nggak bisa ada jadwalnya. Kita bergerak sesuai dengan adanya kondisi yang memang harus kita selesaikan. Jadi tidak bisa terjadwal kalau kasus seperti itu. Apalagi kasus-kasus yang kadang-kadang di luar pengalaman kita gitu. Jadi ya harus betul-betul walaupun tidak ada jadwal tapi tetap harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Dan in condition aja. Iya, in condition. Dan tapi kita tetap harus menyelesaikan kasus-kasus itu dengan baik. Walaupun tanpa ada jadwal ya. Kalau jadwal tergantung. Ini kita keputusannya, kebijakannya harus 1 hari 2 hari, enggak harus juga gitu. Kondisional lah. Gitu. Iya. Ada juga yang harus kasus ini penyelesaiannya harus cepat. Ya, tapi ada juga kasus yang berikutnya itu juga tidak harus diselesaikan dengan cepat karena kadang-kadang kita mengambil keputusan dengan cepat kadang-kadang jadi nggak bener gitu. Mungkin kalau kasusnya membutuhkan waktu untuk dipikir ulang, waktunya agak lebih panjang dari betul. Ya. Nah, dalam selama ini Ibu berkiprah terus juga menjalankan beberapa keputusan terkait dengan posisi Ibu sebagai kepala sekolah, ada nggak sih orang yang membantu dalam pengambilan sebuah keputusan atau faktor-faktor deh ya orang ataupun faktor-faktor yang membantu Bu Diana dalam mengambil sebuah keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika? Oh, pasti ada ya. Kita itu mengambil keputusan tidak satu keinginan kita aja berdasarkan ego, tapi juga harus melihat kondisi kasus tersebut. Kemudian kita juga harus cari referensi dari kasus-kasus itu seperti apa sih, referensi apa aja yang harus kita buat keputusan. Kemudian tidak hanya itu, orang-orang yang ada di sekeliling kita juga turut mendukung. Karena kalau kita tidak melibatkan orang-orang sekeliling kita, kayak saya sebagai kepala sekolah itu kan ada wakil, ada guru, ada orang tua. Itu pastinya lah itu harus semuanya itu terkait. Karena kalau nggak ada keterkaitan, kita akan susah nanti. Dan itu akan terus menjadi dilema dan krisis moral nantinya. Jadi banyak faktor ya Bu. Banyak. Kalau di struktural kita mungkin ya wakil, terus juga pasti harus dilibatkan. Komite mungkin. Komite itu kan masuk ke orang tua ya, karena memang masukan-masukan mereka, pendapat-pendapat harus kita dengarkan juga. Karena kita itu kan tidak berdiri dengan sendirinya. Banyak kasus yang mungkin di luar, tidak hanya saya sebagai kepala sekolah, mungkin orang-orang di luar saya lebih banyak pengalamannya yang sudah bisa mengatasi kasus-kasus tersebut seperti apa. Jadi semuanya berkoordinasi lah dengan baik supaya kasus itu bisa tertangani juga dengan baik. Oke deh. Panjang kita ngobrol dan kayaknya udah banyak nih pelajaran yang dapat kita serap nih. Nah kalau gitu nih Bu Diana, sebagai bagian dari penutup percakapan kita nih. Udah penutup. Jangan banyak-banyak. Masih banyak gitu pertanyaannya. Ya karena dari obrolan tadi tuh udah terlihat kompleks masalah dan bagaimana cara Bu Diana untuk menyelesaikan. Terus juga berurutan bagaimana penyelesaian masalah dari satu kasus ke kasus yang lainnya. Nah, dari semua hal yang tadi sudah Bu Diana sampaikan nih, pembelajaran apa sih Bu kira-kira yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Ya, masalah keputusan itu memang hal-hal yang krusial tadi ya, karena terkait dengan dilema etika, dengan moral, itu pastinya kasus dari waktu ke waktu itu kan ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, jadi pengalaman kita untuk menangani satu kasus itu yang harus kita pelajari betul-betul. Jadi nggak hanya satu kasus selesai udah gitu lewat, tapi dari kasus-kasus tersebut kita ngambil nih pengalaman-pengalaman apa sih?
kok dari yang kasus kemarin kira-kira penyelesaiannya seperti apa sih? Jadi intinya pengalaman itu adalah guru yang terbaik lah. Nah, kita harus menjadikan pengalaman itu sebagai referensi kita juga. Kira-kira nanti ke depannya kita next mau ngapain gitu. Karena kalau nggak dari pengalaman kita susah. Apalagi saya ya yang baru lah bisa dikatakan baru 2 tahun lah berjalan sama 3 tahun. Itu kayaknya untuk mengambil keputusan itu kadang-kadang juga agak sulit. Gimana sih ya caranya gitu ya. Itu sambil belajar, sambil berjalan, sambil mengambil pengalaman-pengalaman pribadi atau pengalaman-pengalaman dari orang lain itu bisa kita terapkan. Jadi pengalaman adalah guru yang berharga. Iya betul. Iya iya. Jangan khawatir kalau punya pengalaman. Walaupun pengalaman itu kan nggak selalu manis ya. Jadi pahit-pahit pun udah dah telan aja gitu. Buat ini ya, buat pembelajaran supaya next keputusan yang kita ambil itu apa namanya bisa tepat dan cepat. Tepat tidak harus cepat dan cepat tidak selamanya tepat. Betul. Ibu Diana terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa jadi lebih baik lagi, terutama buat Bu Diana. Semoga mudah-mudahan kedepannya menghadapi masalah memiliki cara yang lebih efektif lagi. Yang paling memang intinya mendasar kadang-kadang kita emosi itu ya yang kadang-kadang tuh suka membuat kita mengambil keputusan yang salah gitu. Jadi kita manajemen emosi lah, emotional question kita harus main. Jadi kadang-kadang kita juga berpikir, waduh ini keputusannya ini karena emosi atau karena apa ya? Gitu kadang-kadang ya. Ini pelajaran satu lagi ya, mengambil keputusan itu harus emotional question. Emosionalnya harus netral lah, harus bagus dulu. Karena kalau udah emosionalnya yang nggak bagus, keputusan juga belum tentu baik gitu. Jadi ya mudah-mudahan next ke depan kita lebih bisa mengambil kebijakan-kebijakan, solusi-solusi di mana kasus-kasus tertentu itu bisa kita tangani dengan baik dan benar. Itu intinya. Oke deh, makasih banyak ya Bu Diana. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Harti. Waalaikumsalam Bu Yuri. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Harti terima kasih, saya udah diizinkan untuk ngobrol-ngobrol. Kita mau sedikit sharing lah. Justru saya nih butuh belajar banyak dari Bu Harti. Sama-sama. Karena memang saat ini kita tuh lagi ngebahas tentang permasalahan mengenai dilema etika Bu Harti. Ya tentunya kan sebagai pucuk pimpinan di sebuah sekolah kan tidak lepas dari yang namanya dilema ya Bu. Iya, benar. Kadang banyak permasalahan, punya banyak dilema tuh untuk ngadepinnya. Nah di sesi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan saya ajukan ke Bu Harti sambil belajar sayanya. Iya, sama-sama ya Bu ya, kita sama-sama belajar. Oke Bu Harti, nih selama ini nih kurang lebih udah berapa tahun Bu Harti? Saya di SD Aspen Tugu Ibu 1 Depok dari tahun 2011, berarti kurang lebih 13 tahun. 13 tahun, Masya Allah, luar biasa. Artinya kan di 13 tahun itu Bu Harti kan banyak ngadepin dilema dalam pengambilan keputusan ya Bu ya. Nah, bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan ini kayaknya dilema etika, tapi yang ini bukan, atau ini dilema permasalahan etika, kalau yang ini cuman bagian dari kasus moral aja. Gimana tuh Bu Harti? Iya Bu, sebagai seorang pemimpin di sekolah itu pasti banyak menemui permasalahan-permasalahan. Jadi dalam permasalahan ini saya tidak langsung memberikan keputusan dalam penyelesaiannya, tapi melihat berbagai sisi. Nah dari sisi ini maka saya perlu masukan-masukan juga dari para wakil kepala sekolah untuk mencari masukan arahan untuk penyelesaiannya. Dan apabila memang ada, langsung saya jadikan suatu keputusan yang kita laksanakan bersama. Betul. Nah, selama Ibu berkiprah nih sebagai kepala sekolah di SD Tugu Ibu gitu ya, menjalankan dan mengambil sebuah keputusan di sekolah itu kan tidak mudah ya Bu ya, terutama dengan sekolah kita yang lumayan banyak muridnya, banyak kendala dan masalah. Nah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana nih Bu, ada dua kepentingan yang Ibu rasa tuh, dua-duanya nih
sama nih, dua-duanya mirip, dua-duanya bisa jadi benar, atau dua-duanya membawa ke kemaslahatan. Nah, bagaimana tuh Ibu menyikapi dua permasalahan yang ternyata tuh mirip-mirip gitu loh? Hampir sama ya Bu dengan yang pertama. Jadi memang kita harus memahami dulu permasalahannya. Kemudian langkah selanjutnya bersama dengan para wakil dan guru tenaga kependidikan untuk merapatkan permasalahan tersebut, mendengarkan masukannya, dan kemungkinan ada masukan-masukan yang memang semuanya baik. Betul. Gitu ya. Jadi kita harus bisa memilah dan menyelesaikan permasalahannya dengan tepat dan cepat. Namun kita akan mengarah kepada suatu keputusan atau ibarat kesepakatan yang sudah kita ambil di dalam sebuah rapat kerja di awal tahun. Jadi itu sebagai patokannya yang kita ambil sebagai dasar. Baik. Jadi punya proses lah ya. Jadi kalau seperti yang Ibu sebutkan tadi, berarti dalam mengambil sebuah keputusan itu ada langkah-langkah. Ada langkah-langkahnya, betul. Mulai dari langkah strategi di bawah sampai nanti keputusannya ada di kepala sekolah. Iya. Oke deh. Nah, kemudian hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tadi? Iya. Dirasa efektif apabila dari permasalahan yang ada itu yang disampaikan oleh guru-guru atau wakil-wakil kepala sekolah itu sama harapannya dengan kepala sekolah, dengan saya, sehingga dalam menjalankannya juga lebih mudah gitu. Terasanya lebih bermakna dan hasilnya lebih baik, insya Allah. Insya Allah ya, jadi bersinergi lah ya Bu ya. Iya betul. Nah, dalam menghadapi permasalahan itu Bu, yang menurut Ibu nih tantangannya paling berat nih? Oh iya, pasti ada ya, apalagi di sini banyak dari orang tua, dari guru-gurunya itu ya, yang sudah menyangkut ke permasalahan personal gitu. Jadi baik personal guru maupun orang tua yang memang menuntut kita untuk mendengarkan dan bisa memberikan solusi yang terbaik buat mereka gitu. Jadi inilah yang menjadi tantangan selama ini dalam mensikapi permasalahan yang ada. Karena memang keinginan mereka itu berbeda dengan keinginan kita gitu pada umumnya. Betul. Jadi itulah yang menjadi tantangan saya supaya bisa tetap menjembatani lah, mencari solusi yang terbaik. Iya, nggak ditutup kemungkinan ya Bu ya. Jumlah guru, orang tua, betul. Ya kan? Apalagi kalau di SD itu kayaknya orang tuanya banyak ikut aktif ya Bu ya. Ya, terutama ya belum tentu semua yang kita ambil keputusan untuk penyelesaian itu memuaskan bagi semua pihak. Itu pasti ada hal-hal yang kurang berkenan juga gitu. Benar, setuju sih ya, memang harus pinter-pinter deh jadinya. Harus struggle. Harus membaca pelan-pelan aja lah gitu ya, jangan cepat-cepat emosi atau gimana gitu. Berarti harus kontrol diri aja gitu. Nah, tadi Bu Arti bilang bahwa bertahap lah, pelan-pelan. Nah, kira-kira Ibu punya waktu khusus nggak sih Bu, waktu atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu Bu? Seperti air mengalir aja. Jadi pada saat ada terjadi masalah itu ya segera kita ambil langkah untuk menyelesaikan. Seperti tadi prosesnya ya mengundang wakil bersama guru yang memang ada sangkut pautnya dengan permasalahan tersebut, mungkin juga dengan orang tua yang bersangkutan, kita duduk bareng gitu ya sambil mencari solusinya. Jadi nggak menunggu atau jadwal tertentu, enggak. Pokoknya ada permasalahan secepatnya kita atasi bersama. Jangan ditunda-tunda lah ya Bu ya. Ditunda-tunda, iya. Takutnya nanti terjadwal ternyata masalah baru datang lagi. Betul, belum tuntas sudah datang lagi gitu. Lagi. Jadi seperti itu aja, sesuai dengan yang ada aja yang kita hadapi. Baik. Nah Bu, dalam kegiatan sehari-hari Ibu mengambil keputusan ini, apakah ada orang-orang tertentu atau faktor-faktor yang mendukung Ibu selama ini Bu? Pasti ada. Yang pertama, backup dari keluarga. Kalau keluarga sudah mendukung kita untuk menjalankan amanah di sekolah ini, itu insya Allah kita lebih percaya diri, lebih kuat lah ya. Yang kedua, tim yang solid dari sekolah, yaitu diisi dengan wakil kepala sekolah dan pamong. Jadi dengan adanya mereka
kita lebih percaya diri dalam menghadapi permasalahan baik yang datang dari luar maupun yang ada dari dalam sekolah gitu. Jadi perlu sekali dibentuk tim yang solid untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Karena bersatu itu lebih baik dibandingkan kita menyimpulkan keputusan sendiri gitu. Belum tentu seorang lain atau sebagian dari inti di sekolah tersebut menerima gitu. Berarti tantangannya itu adalah lebih kepada bagaimana Bu Harti bisa membentuk tim yang solid ya di sekolahnya. Luar biasa. Nih dari tadi kita udah ngobrol, saya udah banyak belajar. Ternyata Ibu ternyata ya punya kemampuan luar biasa sebagai kepala sekolah. Biasa ya, aja Bu, dijalanin seperti air mengalir aja. Gitu ya. Ikhlas aja. Benang merahnya tadi yang saya petik bahwa kepala sekolah itu harus bisa mengakomodir semua. Betul, iya. Kan dia harus bisa mendengarkan semua pihak dan juga harus bisa membentuk tim yang solid. Nih Bu, terakhir nih mungkin dari saya. Dari semua hal yang telah kita obrolin, yang tadi Ibu sudah sampaikan, pembelajaran apa sih yang Ibu dapatkan dari pengalaman-pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan? Ya, jadi intinya dalam suatu organisasi kita harus memiliki budaya atau sistem kerja yang memang solid gitu ya, yang sudah berakar, berkarakter, sehingga dalam menggerakkannya kita lebih mudah. Dalam satu komando kita bisa menggerakkan semuanya gitu. Itu tercipta karena adanya dukungan dari semua pihak yang sudah kita bentuk dalam bentuk karakter atau budaya sekolah kita gitu. Jadi kalau itu sudah solid, insya Allah semua permasalahan yang ada itu bisa kita selesaikan dengan baik gitu. Dan kepercayaan dari semuanya, baik dari guru-guru maupun dari orang tua murid kepada khususnya saya sebagai pemimpin, itu sangat diperlukan. Jadi saya harus bisa menjadi pribadi yang bisa dipercaya oleh mereka gitu. Jadi kita harus menjaga kemampuan diri, terus amanah ini dengan sebaik-baiknya supaya bisa terus berjalan dan sama-sama bisa memajukan lah gitu ya, saling mendukung untuk memajukan sekolah kita. Luar biasa. Amin. Amin. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan. Amin. Bu Harti tetap selalu sehat. Amin. Alhamdulillah. Tetap solid timnya. Iya Ibu. Gitu, sama kan? Ibu juga begitu. Sukses terus. Amin ya Allah. Bu Harti terima kasih banyak. Ya, sama-sama atas Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini jadi berkah buat kita. Amin. bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak Ibu. Iya, saya sama-sama. Izin pamit. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.